Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah yang berbahagia, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul pertanyaan, apa buktinya terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Tunjukkan buktinya bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Para jamaah yang berbahagia, pertanyaan ini wajar karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada pesawat terbang. Jarak dari Mekah ke Palestina sangat jauh, sekitar 1.500 km. Jarak dari Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Yerusalem sekitar 1.500 km. Pada zaman Nabi, orang naik kuda paling cepat berangkat 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Bagaimana bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj? Nabi bercerita Isra Mi'raj itu hanya terjadi 1 malam saja. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Kemudian Mi'raj itu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Apa buktinya? Para jamaah yang berbahagia, jawabannya, bukti pertama, Isra Mi'raj disebut dalam Al-Quran, maka pasti benar, bukan dongeng, bukan cerita. Jadi bukti pertama, Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, maka pasti benar. Yang kedua, bukti kedua, Isra Mi'raj banyak disebut dalam banyak hadis sahih. Mustahil, tidak mungkin para sahabat itu semuanya sepakat untuk berdusta. Isra Mi'raj disebutkan dalam banyak hadis sahih. Tidak mungkin para sahabat yang banyak itu sepakat untuk berbohong. Tidak mungkin. Bukti ketiga, Nabi Muhammad sejak kecil tidak pernah berbohong, selalu jujur. Sebelum jadi nabi selalu jujur. Tidak mungkin setelah dewasa Nabi Muhammad berbohong untuk peristiwa yang sangat besar.
Bukti keempat, kaum Quraisy menguji Nabi, bertanya apa buktinya pengalaman selama di perjalanan, melihat apa saja. Kalau hanya bermimpi, maka kaum Quraisy tidak akan menguji, tidak akan bertanya apa buktinya dalam perjalanan. Yang kelima, Abu Bakar, orang yang baik, orang yang jujur, sahabat dekat Nabi, langsung membenarkan. Karena sahabat Abu Bakar ini setiap hari berteman dengan Nabi. Abu Bakar pertama, kalau Nabi Muhammad berkata seperti itu, maka pasti benar. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau hanya memperjalankan satu manusia saja dari Mekah ke Palestina dalam satu malam, itu semuanya bisa terjadi. Yang ketujuh, kaum Quraisy itu mengejek Nabi. Kalau hanya mimpi, kaum Quraisy tidak akan mengejek. Yang mimpi kan tidak apa-apa. Jadi kaum Quraisy mengejek Nabi, bukti bahwa Isra Mi'raj itu bukan mimpi, tapi benar-benar terjadi. Yang kedelapan, hasil Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Sholat 5 waktu adalah peristiwa yang hebat. Tentu saja dari perjalanan yang hebat semua. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, Isra Mi'raj bersumber dari Al-Quran, bukan cerita buatan. Surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para jamaah, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Jika Al-Quran menyebutnya, maka bagi Muslim itu fakta, bukan dongeng. Orang yang menolak Al-Quran, maka dia kafir. Yang kedua, Isra Mi'raj dalam banyak hadis sahih. Isra Mi'raj diriwayatkan oleh banyak sahabat, tercantum dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jika ini bohong, maka mustahil para sahabat itu sepakat meriwayatkan cerita yang sama tanpa ada yang membantah. Yang ketiga, Nabi Muhammad dikenal jujur sejak sebelum jadi nabi. Bahkan musuh Islam masih kafir itu menjuluki Nabi Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tidak masuk akal orang yang jujur seumur hidupnya kemudian tiba-tiba berbohong dalam peristiwa besar dalam hidup. Para jamaah yang berbahagia, yang berikutnya, kaum Quraisy itu menguji Nabi. Kaum Quraisy itu bertanya detail tentang Masjid Al-Aqsa, kemudian ketemu siapa saja dalam perjalanan. Ternyata jawaban Nabi itu sesuai fakta, sesuai kondisi sebenarnya. Jika salah sedikit saja, maka dakwah Nabi Muhammad menjadi hancur pada saat itu.
Para jamaah yang berbahagia, berikutnya Abu Bakar, orang yang baik, orang sahabat Nabi, langsung membenarkan. Abu Bakar berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka pasti benar. Abu Bakar bukan ikut-ikutan, tapi penilaian yang logis dan rasional. Abu Bakar itu orang yang pintar dan baik, langsung percaya. Dan Abu Bakar itu sahabat Nabi yang sangat cerdas dan jujur, langsung percaya. Kalau Nabi berkata, maka pasti benar. Berikutnya, Allah Maha Kuasa, tidak terikat hukum manusia. Orang yang menolak Isra Mi'raj biasanya berkata, itu tidak masuk akal. Pada abad ke-7 dari Mekah ke Yerusalem hanya dalam 1 malam saja. Jadi jawabannya, masalahnya bukan pada peristiwanya, tapi pada batas akal manusia. Jika Allah yang menciptakan alam semesta, seluruh alam semesta, kemudian menggerakkan satu manusia saja dalam 1 malam, itu adalah bukan hal yang mustahil, pasti terjadi. Para jamaah yang berbahagia, Isra Mi'raj bukan mimpi. Nabi menyebut melakukannya dengan jasad dan roh. Maka kaum Quraisy mengejek Nabi. Kalau mimpi kan tidak diejek, karena mengaku perjalanan dari Mekah ke Palestina tidak mimpi, maka kaum Quraisy mengejek Nabi. Bukti bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu nyata, bukan hanya bermimpi. Yang berikutnya, hasil Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Peristiwa besar pasti punya dampak yang besar. Hasil Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Sholat sampai sekarang dilakukan di seluruh dunia, jutaan orang, miliaran orang, selama 1400 lebih. Mustahil ibadah utama dalam Islam itu berdiri di atas kebohongan atau berita yang palsu. Para jamaah yang berbahagia, kesimpulannya, Isra Mi'raj diyakini benar-benar terjadi, sebab disebut di dalam Al-Quran, diperkuat banyak hadis sahih, dibawa oleh Nabi Muhammad yang jujur, dan musuhnya menguji perjalanan Nabi. Dan peristiwa itu adalah perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Para jamaah yang berbahagia, semoga kita semua tetap bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Semuanya itu kita lakukan agar mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.